Gimana kalau beneran resesi 2023 terjadi? Apakah berpengaruh sama kripto? Apapun jawabannya, di video ini kita bakal bahas gimana cara mengatasi saat market kripto sedang downtrend. Tentunya untuk kalian yang trading pada market spot seperti Indodax maupun toko kripto. Mungkin yang biasa trading di market future juga bisa mendapatkan informasi saat gimana harus melakukan open posisi short yang tepat. Nanti akan saya berikan contoh trading di market spot saat kondisi market sedang downtrend. Sebelumnya, kalau kalian suka dengan video seputar trading kripto, analisa teknikal kripto untuk pemula, ke depan kita bakal bahas banyak seputar analisa teknikal dan strateginya. Jadi kalau kalian suka, boleh bantu subscribe dan juga like video ini ya. Share video ini ke semua orang biar semua bisa belajar bareng sampai bisa menganalisa market secara mandiri. Nah, resesi itu apa sih? Kok belakangan banyak banget yang bahas? Berpengaruh nggak sih terhadap market kripto? Di sini kita nggak bakal bahas lebih detail mengenai apa itu resesi 2023, tetapi lebih ke apa strategi yang kita lakukan jika benar market mengalami downtrend saat resesi 2023 nanti. Secara singkat, resesi adalah keadaan ekonomi sebuah negara yang apabila mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Secara data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 dan 3 tahun 2020 saat pandemi kemarin turun mencapai minus 5%, yang berarti bahwa Indonesia mengalami resesi 2020. Lalu saat itu apa yang terjadi dengan market kripto? Justru Bitcoin menguat dengan sangat tajam sehingga mendapatkan all-time high-nya pada Oktober 2021 lalu. Kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin terhadap US dollar pada tahun 2020 lalu pada saat pandemi, candle hijau ini merupakan candle bullish pada tahun 2020 di kuartal pertama. Lalu begitu masuk isu pandemi pada bulan Februari 2020 sudah mengalami penurunan dari 2020 ke bulan Maret 2020 itu turun sebanyak 64%. Dan selanjutnya pada bulan April di 2020 harga Bitcoin langsung naik ke all-time high yang baru di pertengahan tahun 2021, yaitu selama 1 tahun kurang lebih mencapai 898% hingga di Oktober 2021 di kisaran 979%. Nah, jika kita korelasikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang mana saat itu terjadi resesi, di sini Bitcoin justru mengalami kenaikan. Namun hal ini tidak bisa kita jadikan acuan bahwa resesi di 2023 akan terjadi hal yang sama. Jika kita tarik garis channel dari tahun ke tahun, terlihat bahwa pergerakan Bitcoin masih mengalami kenaikan. Dan saat ini pergerakan harga sebetulnya sudah berada pada area support ya. Harga di kisaran 13 ribuan sampai dengan 19 ribu merupakan area penting dari area support. Nah, seharusnya jika harga membentuk pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kemungkinan harga akan memantul di area support ini dan akan membentuk all-time high yang baru yang kemungkinan terjadi pada saat resesi 2023. Namun jika kita tarik garis Fibonacci dari swing low ke swing high di sini, nah, terlihat harga sudah menembus area golden ratio dari 61,8% yang memungkinkan bahwa harga akan mengalami penurunan atau pergerakan ke arah downtrend. Dan pola yang mungkin terjadi adalah dari sini harga akan pullback di 61,8% dan akan melanjutkan penurunannya. Area support penting berikutnya, jika kita lihat berdasarkan titik pantul yang terjadi sebelumnya adalah di area ini, di kisaran harga 2.000 sampai 3.000 US dollar ya. Jadi seperti artikel yang ini yang sempat kita upload di Instagram Uang Gratis Online yang disebutkan oleh seorang analis yang bernama Garrett Soloway yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat harga Bitcoin akan turun ke 12.000 lalu akan naik sesaat ke 13.000. Titik yang sangat mengkhawatirkan adalah bisa masuk ke US 10.000 hingga 8.000 dengan skenario terburuk menjadi 3.500 US dollar. Jadi di skenario terburuknya yaitu pada area support yang ini. Ini merupakan area support di 3.000-an ya. Dan itu merupakan area penting berikutnya setelah harga 13 ribuan. Nah, sebelum kita ke inti pembahasan mengenai bagaimana sih strategi trading kripto saat market sedang downtrend, khususnya untuk kalian yang trading di spot market. Untuk yang belum tahu spot market sederhananya, pada spot market kita hanya memperoleh keuntungan ketika harga sedang mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika harga sedang mengalami penurunan, tentu saja kita akan mengalami kerugian. Lalu gimana caranya Bang ketika market sedang downtrend? Kita bisa dapetin keuntungan?
Katanya kalau market sedang downtrend, harusnya kita mengalami kerugian dong. Oke, di sini benar sekali. Tentu saja ketika market sedang mengalami penurunan, kita akan mengalami kerugian. Nah, tapi di sini ada sebuah strategi untuk kita tetap memperoleh cuan ketika harga sedang downtrend. Namun sebelum kita masuk ke strateginya, ada baiknya kalian tahu dulu apa sih ciri market yang sedang downtrend. Jadi intinya ketika kalian melihat kondisi market sedang downtrend, ia akan membentuk pola lower high dan juga lower low. Jadi lower high berikutnya di sini akan lebih rendah dari lower high yang sebelumnya, dan lower low yang berikutnya akan lebih rendah dari lower low yang sebelumnya. Itulah ciri dari market sedang mengalami downtrend. Ada nggak sih cara yang lebih sederhana untuk kita melihat market yang sedang mengalami downtrend? Nah, cara yang lebih sederhana, kalian bisa masuk ke indikator, lalu kalian ketik EMA. Kalian tekan saja Moving Average Exponential, maka akan muncul seperti ini. Lalu kalian bisa setting EMA di sini. Untuk warna bisa kalian pilih bebas, lalu saya pertebal sedikit. Selanjutnya untuk input kita isikan, untuk panjangnya kita isikan 200. Setelah oke, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, jika kita identifikasikan market kripto pada time frame daily, di sini jelas terlihat bahwa market sedang bergerak di bawah EMA 200 yang menandakan bahwa market sedang mengalami downtrend. Dan sebaliknya, ketika kalian melihat posisi candlestick berada di atas EMA 200 seperti yang ini, itu menandakan bahwa market sedang mengalami uptrend. Nah, gimana strategi kita untuk mendapatkan keuntungan ketika market sedang mengalami penurunan atau downtrend? Cara satu-satunya tentu saja dengan melakukan counter the trend atau melawan arus trend. Dan tentu saja di sini akan lebih beresiko. Jadi wajib banget untuk kita punya strategi khusus untuk menghadapi market yang downtrend. Nah, salah satu yang harus kita lakukan ketika market mengalami downtrend adalah wajib banget untuk kita pantau market terus-menerus. Terutama ketika market berhasil menembus area support. Misalkan di sini area support berhasil dijebol ya. Lalu ia akan mencari area support di bawahnya, misalkan di sini. Nah, saat membentuk lower low di sini dan memantul di area support, kita bisa membeli pada area support ini. Lalu sesegera mungkin kita harus menjual ketika harga menyentuh area resisten di sini dan membentuk lower high. Jadi kita langsung jual di sini segera mungkin sebelum harga kembali meneruskan penurunannya. Nah, itu merupakan salah satu strategi untuk kalian yang trading di market spot ketika market sedang mengalami downtrend ya. Namun berbeda dengan kalian yang trading di market future, kalian bisa melakukan open posisi short ketika di sini market sudah berhasil breakout dari area support. Lalu kita melakukan open posisi short sekitar sini dan menempatkan stop loss di atas area resisten. Lalu target profitnya bisa kalian tempatkan pada area support di bawahnya. Karena market future adalah market dua arah, kalian bisa mendapatkan keuntungan ketika harga mengalami penurunan. Sebaliknya ketika harga mengalami kenaikan juga kalian bisa mendapatkan keuntungan. Oke, sekarang kita fokus lagi untuk trading di market spot dulu. Apalagi strategi-strategi yang harus kita lakukan ketika market sedang mengalami downtrend. Yang pertama tadi kita wajib pantau market terus-menerus ya. Karena di sini kita sedang melawan arus trend atau counter the trend, sehingga di sini risikonya tentu lebih tinggi. Dan yang kedua, kita di sini harus disiplin melakukan cut loss. Ketika kita sudah salah memprediksi, di sini wajib banget untuk kita disiplin melakukan cut loss ya, sebelum akhirnya kalian akan nyangkut di sebuah kripto dalam waktu yang cukup lama dan semakin dalam. Karena tentu saja di sini kita tidak ada yang bisa memprediksi arah pergerakan market secara pasti 100% ya. Kita di sini hanya bisa memperkirakan pergerakan-pergerakan market yang dilihat dari candle-candle yang terjadi sebelumnya. Karena bisa saja ketika kalian membeli di lower low, ketika harga menyentuh area support dan membentuk lower low, kalian lakukan pembelian di sini, bisa saja harga tidak menyentuh area support yang ada di atasnya, melainkan harga bisa saja memantul hanya sampai di sini dan kembali melanjutkan penurunannya. Nah, di sini ketika harga membentuk lower high namun tidak menyentuh area resisten di atasnya, kalian sesegera mungkin harus keluar dari market ya, sebelum pada akhirnya harga kembali turun dan kalian harus mengalami kerugian di sini dan melakukan cut loss. Jadi ketika di sini kalian sudah berhasil mendapatkan keuntungan dan harga membentuk lower high, walaupun dia tidak menyentuh area resisten di atasnya, kalian harus segera menjualnya. Nah, caranya gimana? Di sini kalian harus memasang
trading plan ketika kalian berhasil membeli di area support pada saat membentuk lower low. Nah, di sini kalian pasang trading plan, lalu tempatkan stop loss di bawah titik pantul di sini atau di bawah area support, dan tempatkan target profit pada area resisten di atas sini. Nah, ketika yang terjadi adalah harga tidak menyentuh area support melainkan ia membentuk lower high di sekitar sini, maka ketika harga mengalami kenaikan, di sini kalian bisa menaikkan stop loss kalian yang tadinya ada di bawah area support. Ketika di sini harga naik, kalian naikkan stop loss ke harga entry misalnya di area entry ya. Kalian bisa naikkan di sini sehingga kalian tidak akan mengalami kerugian yang terlalu dalam ketika terjadi cut loss ya. Nah, kalian juga bisa melakukan penjualan langsung di sini 50% dulu, dan ketika harga turun menyentuh harga entry yang juga stop loss kalian berada di sini, tentu kalian tidak akan mengalami kerugian yang terlalu dalam ya. Jadi seperti itu biasanya yang saya lakukan untuk menghindari kerugian yang terlalu dalam. Oke, sekarang kita akan coba mempraktekannya. Nah, berikut ini adalah contoh market Bitcoin BIDR di Binance. Karena saya tradingnya di toko kripto ya, jadi toko kripto dan Binance itu sama, paling tidak pergerakannya memiliki pergerakan yang sama untuk market Bitcoin BIDR. Dan untuk kalian yang trading di Indodax, kalian harus menggunakan chart yang ada di aplikasi Indodax agar candle yang terbentuk di dalam aplikasi Indodax itu ekuivalen dengan harga yang muncul saat itu di dalam aplikasi Indodax. Nah, di sini katakanlah kita bermain di market toko kripto ya, dan kita akan mengambil chart yang ada di Binance yaitu Bitcoin BIDR. Pertama-tama tentu saja kita munculkan EMA 200 dulu untuk mengidentifikasi pergerakan market, yaitu saat ini pergerakan berada di bawah EMA 200 yang menandakan bahwa market sedang mengalami downtrend. Nah, di sini kita akan mencari area support resistance dulu yang paling dekat dengan harga saat ini, yaitu di sebelah sini ya. Untuk resistennya sini. Lalu area support, kebetulan saat ini harga bergerak di area support ya. Ini area support karena terjadi beberapa pantulan di bagian sini. Ini kita sebut area support, dan harga saat ini sudah berada di area support ya. Lalu di bawahnya kita ambil lagi area support, yaitu di sini ya. Nah, seperti contoh yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kita harus menunggu dulu untuk harga breakout dari area support ini dan kembali menyentuh area support yang ada di bawahnya, lalu membentuk lower low dan memantul di area support atau rebound di area support ini, maka kita bisa melakukan pembelian di area ini. Oke, di sini harga sudah menyentuh area support yang mana pernah terjadi juga di sini, dan ini merupakan area support yang cukup kuat, maka kita bisa melakukan open posisi di area support ini setelah menemukan candle hijau ya, atau setelah terbentuk lower low ya. Nah, ini kan lower low yang pertama, ini lower low yang kedua, berikutnya di sini akan terbentuk lower low lagi, baru kita melakukan open posisi karena dia sudah berada di area support. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan open posisi di sini. Kita akan memasang trading plan ya, sekitar area ini. Lalu untuk stop lossnya saya akan tempatkan di swing low sekitar sini. Ini swing low-nya yang paling rendah, kita tempatkan di bawahnya untuk stop loss. Lalu untuk target profit kita tempatkan di area resistance sekitar sini ya. Yang nggak usah kalian menempatkan target profit terlalu tinggi, misalkan di area resistance yang di atasnya, karena posisi saat ini market sedang mengalami downtrend ya. Ini lumayan beresiko, jadi sebaiknya kita tempatkan pada area support yang paling dekat dengan posisi buy yang kita lakukan. Oke, di sini harga mengalami kenaikan, namun target profit kita belum kesentuh. Nah, sampai di sini kita bisa menaikkan stop loss kita ke harga entry, sehingga jika seandainya terbentuk candle merah dan menyentuh stop loss kita sampai ke bawah sini, kita tidak akan mengalami kerugian yang terlalu banyak karena stop loss kita sudah berada di harga entry. Oke, selanjutnya kita perhatikan lagi. Ya, di sini target profit kita sudah kesentuh ya, yang mengartikan bahwa kita sudah mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungannya 12,28%. Nah, jadi kurang lebih seperti itu strategi yang kita lakukan ketika market sedang mengalami downtrend. Jadi kesimpulannya kita harus benar-benar memantau market dulu,
memantau market dengan lebih ketat ya, dan lebih disiplin melakukan cut loss. Oke, sekian video kali ini mengenai strategi trading saat market downtrend jika ini benar terjadi akibat isu dari resesi 2023. Untuk kalian yang masih belum paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Video berikutnya kita bakal bahas mengenai indikator SMC atau Smart Money Concept yang banyak digunakan orang. Kebetulan saat ini masih saya jalankan backtest menggunakan indikator SMC. Semoga mendapatkan win rate yang bagus ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, bantu like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel Ugo agar tidak ketinggalan info menarik seputar strategi trading kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.